Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya, tapi ada penilaian lain yaitu attitude-nya. Kemudian ada gejala mulai seperti pusing, penglihatan buram, mulai mual. Itu hati-hati tanda biasanya bentar lagi mau kejang tuh. Kita dituntut untuk bisa tahu nih, misalnya penyakit dalam apa, anak apa, Mau tak saraf mau apa. update terus ilmunya ya? Harus update terus ilmu. Iya. Kayak gitu. Ikola Podcast Padanian. Nah, Sobat Podcast, kali ini kita kedatangan dokter muda, cantik, pintar, dan luar biasa. Kita akan tanya-tanya nih dan gali informasi dan edukasi apa yang bakal Dokter Sela sampaikan. Inilah dia, Dokter Sela. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat gitu Iya. dok ya gitu. Iya. Nah kalau kita cerita dari awal mungkin life story dokter sendiri, emang dari kecil pengen jadi dokter kah atau memang dipaksa orang tua atau kayak gimana? Enggak, saya dari kecil tuh pengennya jadi guru. Oh guru? Ya. Tapi tersampaikan kan? Tersampaikan ya Akhirnya jadi guru? tersalurkan juga gitu. Gitu. Karena waktu itu saya memang pengennya jadi guru. Dari kecil emang kalau misalnya lagi bermain seperti itu ya ada papan tulis kemudian seolah-olah ada murid di depan saya, kemudian saya mengajar dengan menggunakan outfit yang emang mengajar seperti itu. Jadi memang dari kecil inspirasinya jadi guru. Jadi guru. Itu Jadi guru. terinspirasi dari orang tua yang guru atau misalnya background keluarga juga di kesehatan atau gimana? Kan saya melihat sosok guru itu adalah sosok yang mulia dan sepertinya saya juga orangnya kalau saya gali memang tipe kepribadian ekstrovert ini memang harusnya apa ya? Senangnya ketemu senangnya ketemu banyak orang seperti itu, senangnya berbagi ilmu yang dipunya seperti itu. Jadi bagi saya itu bahagia. Hal yang membahagiakan adalah ketemu banyak orang seperti itu. Berarti mudah-mudahan lanjut lagi nanti studinya mungkin bisa lebih banyak lagi mengajar orang, lebih banyak lagi ilmunya yang bisa berbagi nanti dok ya gitu. Nah kalau dokter sendiri asli Bengkulu kan? Asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Ya. Berarti dari kecil di Bengkulu atau dari pernah pindah-pindah juga atau kayak gimana? Pindah-pindah. Saya cerita dulu nih. Saya sebenarnya lahirnya di desa ya. Di desa mana? Di Lais, tahu nggak? Di utara. Iya, di Bengkulu Utara. Terlahir juga bukan di apa ya? Bukan di kota, bukan seperti itu. Jadi posisinya tepatnya di desa Pal 30 nih namanya. Itu di Kecamatan Lais di Kabupaten Bengkulu Utara. Berarti aslinya Bengkulu Utara? Iya, karena ayah saya orang sana. Oh iya. Ayah saya Terus? asli Utara. Jadi waktu itu pada saat lahir tahun 92, tepatnya tanggal 16 Juni, hari Selasa pagi. Wow, apal banget hari Selasa 16 Juni 92 ya. Beda 5 tahun sama anak. Beda 5 tahun ya. 97. Oke. Jadi waktu itu lahir besarnya sampai SD di Lais. Oh, besar sampai SD di Lais? Iya, besar sampai SD saya di Lais. Terus memang orang tua saya bilang nanti SMP lanjutnya di Bengkulu aja ya gitu. Jadi SMP oke, saya keluar dari Lais, saya masuk ke SMP 1. SMP 1. Di Jambi. Oh iya itu posisinya orang tua masih di Bengkulu Utara atau kayak gimana? Masih di sana. Jadi saya dari SMP tinggalnya sama nenek. Oh, tinggalnya sama nenek gitu. Tinggalnya di sini di Tebeng. Di Tebeng sama nenek. Sama nenek. Sendiri tuh? Berdua sama nenek. Iya, maksudnya merantaunya. Iya dong. Jadi gitu. Jiwa emang pisah dari orang tua tuh emang dari dulu. Dan nenek saya orangnya lebih disiplin seperti itu. Oh, berarti mengajarkan tentang kedisiplinan juga, namanya kemandirian juga mandiri, mungkin ya, gitu ya. Mandiri, disiplin, tapi ya itu tadi ya, hidup itu keras. Jadi nggak dimanja gitu sama neneknya. Setelah SMP saya lanjut ke SMA ya, tetap masih di SMA 2. SMA 2 kemudian mulai nih di SMA 2 saya waktu itu namanya ada Olimpiade Gajah Mada Media Fair yang mengadakan itu UGM. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya nih saya waktu di SMA hobi saya nih bukan tentang pendidikan, bukan. Dulu ekskulnya cheerleaders.
Walah, berarti cheerleaders yang ini bagian ya. dilempar-lempar ya Iya, itu. yang Jadi mendukung tim basketnya main gitu kan. Kalau atau lagi drum band kayak benar gitu benar kan. benar. Multi talent nih gitu kan. Cita-cita jadi guru gitu, hobi ngedance gitu. Hobi ngedance. Dan gitu. diajak waktu itu Pak Herman waktu itu ngajak TVRI ya. Hmm? Dari dulu dari SMP emang diliput nari, terus SMA juga sebenarnya saya nyanyi. Oh, Lagu nyanyi. daerah. Oh, lagu daerah. Lagu daerah, bawain lagu daerah, lagu Lais tuh. Emang Nah. bakatkah dari orang tua? Ibu. Ibu. Ya, Oh, ibu saya pencinta seni. pencinta seni. Makanya tiba-tiba kelas 2 saya berubah nih. Mulai masuk ke Mathematics Science Club. Oh, Nah, baru dari sana. fokus mungkin ke Dari sainsnya ya. fokus, ya. Heeh. Jadi waktu itu UGM ya, waktu itu mengadakan ya udah akhirnya kita tim. Waktu itu satu tim itu bertiga, satu yang matematik, satu fisika dan satu kimia. Kimia. Saya pegang fisika. Jadi waktu itu seleksi tingkat sekolah lolos gitu. Terus tingkat Bengkulu lolos. Kemudian ke Sumatera lolos lagi. Akhirnya saya Panjang tembus. tuh Dok ya sampai sampai ke nasional berarti ya. Ya, akhirnya ke Jogja tuh. Nah, waktu itu sebenarnya hadiahnya adalah apabila menang juara 1 akan masuk kedokteran UGM tanpa tes. Oh, berarti jalur karpet merah gitu kan? Rewardnya kayak gitu, Rewardnya kayak gitu gitu. ya. Terus. Nah, tapi ya namanya nasional ya, nasional, apalagi Pulau Jawa, tingkat saingnya tinggi. Luar biasa pasti Nggak persaingannya. dapet. Nggak dapet akhirnya waktu itu ya sudah gitu. Okay. Nah, tapi waktu itu kita dikasih waktu itu kesempatan untuk 1 hari menjadi mahasiswa kedokteran. 1 hari ya? 1 hari menjadi mahasiswa kedokteran. Jadi menang nggak menang tuh emang 1 hari menjadi mahasiswa Itu semua kedokteran peserta nih. berarti? Semua peserta Okay. yang ikut lolos dijadikan peserta itu. Nah, dari sana sebenarnya. Kalau orang tua tuh emang dari dulu bilang jadi dokter kayaknya bagus nih gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi dokter bagus. Terus akhirnya waktu 1 hari menjadi mahasiswa kedokteran, di situ saya melihat kayak belajarnya seperti ini gitu. Kemudian praktikumnya juga kan, praktikum yang ke kadaver mayat-mayat begitu. Nggak takut tuh saat itu tuh? Enggak sih, cuma ini aja sih, maksudnya waktu itu masih awam dan tabu kayak gitu kan. Jadi tetap aja kayak ya gimana penasaran mungkin gitu ya. Jadi kan. campur aduk lah gitu ya. Campur aduk. Jadi waktu itu gimana ya kira-kira ini ya udahlah coba gitu dulu kan. Akhirnya paginya belajar gitu. Begini pelajarannya. Berarti itu posisi dikasih SMA gambaran. kan? SMA kelas 2. Tapi diikutkan, maksudnya dibolehkan menjadi mahasiswa kedokteran sehari gitu. Iya, karena untuk pesertanya aja gitu kayak gitu. Paginya belajar, kemudian siangnya kita ada praktikumnya gitu. Kemudian dikasih tahu seperti ini loh. Mahasiswa kedokteran itu seperti ini. Nanti kalau jadi dokter tuh seperti ini gitu. Dikasih gambaran gitu. Kayak gitu. Terus dari sana tuh berpikir kayaknya menarik ya gitu. Kayaknya menarik. Kayaknya bagus juga nih gitu, nggak ada salahnya kayaknya dipertimbangkan juga gitu. Akhirnya pas pulang ke Bengkulu, saya kasih tahu nih sama orang tua gitu, kayaknya kemarin saya ada kegiatan gitu, 1 hari menjadi mahasiswa kedokteran dan menarik gitu, kayaknya saya suka gitu. Ditimpal sama orang tua saya, katanya ya kan kalau udah jadi dokter tetap bisa jadi guru. Gitu. Oh iya. Jadi disupportnya nggak mematahkan mimpi yang awal, tapi tetap kayak yang ya udah jadi dokter, tapi nanti tetap bisa jadi guru juga. Iya, tetap gitu. bisa jadi guru. Tapi itu kebayang nggak kemarin tuh ngajarnya jadi dosen atau kayak gimana? Kebayang nih kalau misalnya nanti kalau misalnya itu kayaknya bisa deh jadi jadi dosen kedokteran. Oh iya benar. Kayaknya bagus juga tuh. Kayaknya menarik juga. Yang penting kan ketemu mahasiswa, ketemu anak-anak gitu. Oke, berarti inspirasi pertama itu karena tadi ya lomba tadi. Itu sebenarnya yang membuat saya jadi berubah pikiran kayak gitu. Ini kayaknya perlu saat lomba yang paling yang menang kemarin Insan Cendekia. Insan Cendekia sekolahnya Habibie. Walah. Itu luar biasa ya. Dari kalau Insan Cendekia, kalau saya udah ketemu mereka, wow, mereka orang-orang terpilih mungkin ya. Wow, gitu. Mereka juara 1 dan mereka masuk UGM tanpa tes. Ya. Itu berarti tim 3 orang berangkat dari Bengkulu mewakili Bengkulu ke nasional. Sumatera. Mewakili Sumatera ya? Berarti itu antar pulau tuh? Antar pulau. Iya, maksudnya Pulau Sumatera dokter gitu sama teman-teman gitu. Gitu. Waktu itu dikirimnya yang tembus itu ada 3 tim. 3 tim. 3 tim. Dan Bengkulu itu
berapa tim tuh lolos. Saya ada 3 tim dari Bengkulu itu kita lolos. Salah satunya tim saya. Ya, tim dokter yang mewakili mungkin SMA 2 nih. SMA 2. SMA kebanggaan kita nih, Dok, gitu kan. Gitu. Sama, ya satu alma mater gitu. Ya. Setelah itu baru dokter memutuskan untuk ini pengen ikut nih gitu ke Fakultas Kedokteran. Iya, dari sana saya mulai memfokuskan diri kayak gitu. Oke deh, saya harus persiapkan kalau seperti ini untuk persiapan tes ya mahasiswa kedokteran kayak gitu. Akhirnya pada saat kelas 3 ya. Kelas 3 semester 1 kan dibuka. Waktu itu sebenarnya jalur rapor saya tembusnya di Brawijaya tanpa kedokteran tes. Tuh. Ya. Terus? Cuma perkaranya adalah orang tua saya kayaknya kejauhan deh gitu. Karena Malang kan? Karena gitu. Malang. Iya. Transport waktu itu kan masih Jakarta, Surabaya, terus dari Surabaya ke Malang gitu. Benar-benar. Terus akhirnya ayah saya bilang gini, bisa nggak di Jakarta aja gitu. Tapi nggak, sebelum memilih ke Brawijaya itu maksudnya udah dipikirkan, udah izin belum sama orang tua? Belum. Oh belum, jadi anaknya kan suka gambling itu. Oh iya. Mikirnya sampai ke Brawijaya diarahkan sama guru apa kayak gimana? Jadi waktu itu saya konsul, Bu, Pak gitu, kira-kira nilai saya ini masuknya kemana ya gitu. Saya mau masuk kedokteran gitu. Dilihat-lihat fakultas yang buka terima waktu itu salah satunya Brawijaya gitu, dan Brawijaya memang ya bagus kan maksudnya salah satu kayak gitu. Jadi direkomendasikan kampus, gitu. Direkomendasikan sama guru-guru maksudnya ke sana gitu. Berarti akhirnya mungkin nggak ngambil lu, Mbak? Itu Dok gitu ya? Nggak ngambil, padahal itu luar biasa loh gitu kan, tanpa tes, jalur rapor gitu. Gitu berarti 2000 berapa tuh? Dan negeri. 2000 tahun berapa? 2009 ya? 2009 Universitas Negeri. Gitu. Jauh di Malang sana, nggak diambil? Nggak. Beralihlah kemana tuh? Beralih akhirnya karena saudara banyak di Trisakti. Oh iya. Nah, jadi saya ya udah ambilnya di Trisakti aja yang sekali pesawat nyampe. Pesawat iya, Jakarta ya gitu. Jadi sering pulang pergi kah? Enggak juga. Tapi kan maksudnya dikunjungi ya. Kalau bolak-balik, kalau udah jadi mahasiswa kedokteran agak repot. Iya, lumayan ya, waktunya nggak ada. Karena pasti ya identik biasa kalau mahasiswa kedokteran tuh pasti tugasnya banyak gitu. Ujiannya sering gitu. Prakteknya sering melelahkan juga gitu kan, memakan waktu juga gitu. Betul. Itu berarti nggak ada haluan lain tuh sebelum ke Trisakti itu? UI. Oh, sempat coba UI tuh. UI tapi nggak tembus. Ada ceritanya nggak gitu. Dia sempet tes UI atau kayak gimana? Ada. Saya waktu itu simak UI tanpa persiapan, tanpa les gitu. Jadi ya udahlah. Modal nekat nih gitu. Modal nekat tes gitu ya. Makanya prepare itu penting ya. Benar. Jadi waktu berarti itu pembelajaran juga nih, sobat podcast gitu. Prepare itu penting gitu. Prepare itu penting. Gitu. Jadi waktu itu ya, tapi ya sudahlah gitu. Akhirnya saya ya udah, saudara-saudara karena banyak di Trisakti katanya coba tes Trisakti aja yuk gitu. Tapi memang maksudnya juga. Background keluarga emang kesehatan juga Dok atau kayak gimana? Ayah saya sebenarnya bukan dokter ya, juru imunisasi. Oh, jurim ya. Juru imunisasi itu yang pengen nyuntik kayak gitu. Berarti khusus bayi aja itu ya, nyuntik bayi kan? Nggak juga sih. Oh, nggak juga. Anak dewasa juga kayak gitu. Jadi ya waktu itu dia di puskes juga dulu, ayah juga di puskes kayak gitu. Tapi nggak ada sih, maksudnya kita juga nggak diajak. Kan ada tuh yang biasanya orang tuanya memang basicnya kesehatan, dari kecil anaknya dididik udah dibiasakan nih, gitu kan? Atau sering diajak-ajak secara tidak langsung, mereka mengajarkan tuh dengan tiap ada pasien atau apa suka diajakin kayak gitu kan. Jadi dengan kayak gitu anak terpatri di dalam dirinya kayak tertarik gitu kan dengan pekerjaan. Benar. Bahkan dibelikan mainan juga, mainan yang seperti itu gitu. Tapi kan? Saya tidak, dan orang tua saya sebenarnya nggak ini juga sih. Ya gitu. Jadi kalau untuk basic kesehatan ya seperti itu ayah saya. Cuman mungkin background background kesehatannya dikit tapi bukan dokter gitu gitu. Dan anaknya alhamdulillah jadi dokter nih gitu. Nah, terus perjalanan di Trisakti ini berapa lama tuh, Dok? Perjalanannya? Ya. Untuk sekolahnya kita tuh ada preklinik dan klinik tuh. Kalau preklinik itu biasanya murni teori aja. Nah, itu saya 3,5 tahun. 3 tahun. Selesai itu? Selesai.
Wah, cepet banget tuh, 3,5 tahun. 3,5 tahun karena mikir ya, cepet lah, harus cepet gitu kan. Kasihan nih, kasihan karena mau jadi dokter muda tadi kan. Gitu. kasihan orang tua juga, iya, benar, gitu benar. kan, adik-adik masih ada gitu. Berarti dokter nih, informasi yang saya tahu anak pertama dari 3 bersaudara. Betul. Ya? Gitu ya. Berarti Jadi, punya 2 adik lagi. betul. Gitu ya. Jadi saya sebagai anak pertama memang jiwanya kan, saya harus menjadi contoh nih buat Contoh, adik-adik benar, kayak gitu. gitu. Jadi saya harus bisa menyelesaikan kalau bisa sekolah ini kayak gitu Secepat tepat mungkin, waktu tepat waktu. dan gitu. menghemat biaya orang tua. Karena lumayan juga. Lumayan ya, gitu. Lumayan. Gitu. 3,5 tahun nih, 3,5 tahun di Preklinik pembelajaran. tadi. Ya, gitu. Ya, Terus selanjutnya? Preklinik, terus selanjutnya itu ada namanya klinik. Nah, kalau klinik itu kalau kita kenal dengan koas. Oh, Koas iya. atau dokter muda, yang sering kita sebut dokter muda itu koas. Biasanya kalau Trisakti paling cepatnya 2 tahun. Paling cepat. Iya. Paling lama? Paling lama ada yang 3 tahun ada. Oh, itu tergantung apanya? Maksudnya bisa cepat lamanya tergantung apa? Tergantung lulus enggak di stasenya. Oh, iya, Jadi karena kita ujian ya. pasti kita ya. punya pos-pos biasanya kayak gitu. Mm-mm. Jadi nanti ada stase namanya penyakit dalam, ada stase bedah, ada anestesi kayak gitu. Jadi kita akan, kalau Trisakti dia kalau untuk yang mayor itu seperti penyakit dalam, bedah, kemudian ada anak kayak gitu. Itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi kampus lain ada kok yang cuma 1,5 bulan gitu. Oh. Kalau kok maksudnya kenapa beda-beda? itu ketetapan kampus, Oh, ya, iya. ketetapan kampus. Tapi saya bersyukur sih, maksudnya dengan seperti itu keterampilannya semakin Iya, banyak. mungkin lebih kayak banyak gitu. waktu, jadi lebih banyak juga pengalamannya. Lebih banyak gitu, pengalamannya. Jadi nggak hanya singgah sebentar gitu. Benar. Jadi emang betul-betul mendalami, keterampilannya betul-betul diasah Benar, kayak benar. gitu. Jadi 3 bulan. Kalau yang minor-minor itu biasanya 1,5 bulan. Nah, Ditempuh berapa lama tuh? pas 2 tahun, Pas 2 tahun. alhamdulillah. Pas 2 tahun, alhamdulillah. 2009 tadi ya masuk ya? Ya, jadi saya tamat itu di 2015. 2015. Karena nunggu wisuda. Oh, iya. Ya, jadi sebelumnya itu udah tamat, tinggal nunggu sumpahnya. Iya. Jadi kalau preklinik itu biasanya 3,5 tahun, kemudian wisuda dulu. Nah, setelah wisuda kita akan koas kayak gitu. Koas itu ya tadi ada 1,5 tahun. Kalau kampus saya itu biasanya 2 tahun. Jadi waktu habis 2 tahun baru kita sumpah dokter. Nah, habis sumpah dokter belum selesai. Kenapa? Apalagi tuh? Ada ujian lagi. Ujian apa lagi tuh? Ujiannya namanya UKDI, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. Senasional. Dan itu zamannya saya banyak banget. Tes tulis kah ujiannya atau kayak gimana? CBT ada, praktikumnya ada. Oh, jadi 2 ya? 2. Secara Dan saya nggak tahu sih zamannya saya tuh kok susahnya minta ampun kayak gitu. Untung-untung lolos. Untung lolos. Alhamdulillah Itu berarti kalau nggak lolos tes lagi tuh, Dok? Mulai tes lagi. Gitu. Sampai dia Ngulang lolos lagi, gitu. sampai lolos kayak gitu. Alah. Sampai lolos. Ya walaupun waktu itu nggak tahu sih, waktu zamannya saya itu banyak kalau Banyak dari yang nggak lolosnya atau iya, kayak gimana? Banyak yang nggak lolos. Kalau misalnya dari peserta 1.000 paling yang lolos itu 400, ya setengahnya lah. Oh, setengahnya. 400, 500 Berarti gitu. ya kalau setengahnya tuh ya 50-50 gitu. 50-50, Gitu, susah jadi 1:1 gitu. Iya, dan itu memang banyak yang mengakui di tahun itu tuh. Ya akhirnya udah ikut UKDI, alhamdulillah. Itu lolos. apa yang maksudnya yang paling mungkin dokter rasain susahnya mungkin Susahnya. tesnya gitu, apa yang paling susah? Tesnya paling susah. Kalau ngingat memori yang lalu gitu. Yang mana dulu nih, waktu Iya. koas atau UKDI-nya? Koas dulu deh. Koas dulu. deh. Sebenarnya ya dari preklinik itu sebenarnya udah susah. Kan Itu setiap keluhan dari hati seorang dokter muda ya. jadi kan ada ujian mid, ada ujian akhir gitu kan. Jadi kalau dari preklinik itu, kalau misalnya kita sistemnya waktu itu modul. Jadi satu modul itu biasanya 2-3 bulan kayak gitu. Nah, nanti ujian tengah itu mulai biasanya setengah materi kan. Kalau mulai ujian akhir itu full materi. Jadi kalau misalnya teorinya banyak, pelajarannya banyak, yang saya rasakan itu hanya satu.
kekurangan waktu. Jadi kalau bisa sehari itu jangan 24 jam gitu ya. Iya, kalau bisa kasih lebih dari ini gitu ya. Saya masih butuh waktu. I need more time gitu kan kayak ya tapi gimana gitu. Jadi kalau misalnya waktu udah mepet sedangkan teorinya masih banyak yang belum, di sanalah saya karena memang mungkin modal utama juga seorang dokter tuh ya harus pinter ya Mia. Karena kalau melihat dengan segala situasi mungkin tekanan dia dalam pressure-nya iya pressure-nya gitu kan. Apa ya? Apa kalau menurut dokter apa sih? Save life itu ya waktu ya. Waktu ya. Iya. Jadi memang kita waktu tuh menentukan ya kita aja. Langkah kita juga ini. Iya. Otak kalau nggak dapat pasokan 5 menit aja mati kan. Iya benar. Jadi gimana caranya dalam waktu singkat kita bisa berpikir cepat dan bertindak cepat kayak gitu. Benar. Dan ilmu yang didapat, ilmu yang harus kita gali memang banyak kayak gitu. Karena ya namanya tubuh manusia whole. Dan masalah ini juga tentang ya nyawa kan dok gitu. Betul, kan gitu. Jadi kita nggak boleh salah langkah, nggak boleh salah tindakan. Bahkan telat pun kata dokter tadi kan gitu, 5 menit otak nggak jadi pasokan. Iya. Bisa mati gitu kan. Jadi harus berpikir cepat dan ilmunya juga harus banyak kan yang seperti itu. Kemudian itu preklinik nih. Itu teori gitu. Iya. Kalau misalnya koas itu kita lebih ke praktek ya. Nah kayak gitu. Kebetulan waktu itu koas saya ini adalah koas yang berpindah-pindah rumah sakit. Emang aturannya seperti itu atau kayak gimana? Trisakti dia waktu itu belum punya rumah sakit sendiri. Jadi kita MOU ke banyak rumah sakit kayak gitu. Jadi waktu itu saya pun pindah-pindah nih. Kan ada di Bogor. Oh jauh tuh dok. Ada di Karawang. Ada Bekasi Barat. Kemudian sempat saya di Semarang, sempat juga saya di Tegal. Nggak pernah koas di Bengkulu nggak pernah? Nggak pernah. Dia MOU-nya nggak. Daerah Jawa mungkin ya. Daerah Jawa. Gitu. Terus. Slawi ada kayak gitu. Jadi ya waktu itu kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya, tapi ada penilaian lain yaitu attitude-nya. Itu juga dinilai. Itu juga dinilai dan itu subjektif. Jadi kalau nanti untuk siapa nih yang nanti itu pesan saya, memang betul-betul pesan saya setiap mahasiswa kedokteran, kita tidak hanya tentang skill, tidak hanya tentang knowledge, tapi tentang attitude. Itu penting. Gimana sih rasanya berobat ke dokter nggak ada attitude-nya? Enak nggak? Benar. Gitu. Nah, karena pelayanannya jasa juga kan dok, gitu. Betul. Kan? Gitu. Jadi kalau kalau nggak jual jasa dengan ramah, dengan sopan, ya orang nggak akan balik lagi juga gitu. Iya kayak gitu. Jadi itu tadi sih yang saya tekankan selalu dengan koas saya pun kayak gitu. Kalian harus punya 3 itu, knowledge, skill, dan attitude kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu saya dapatnya kan daerah Jawa. Benar. Tahu dong. Yang benar-benar sopan santunnya tinggi banget gitu ya. Sekali, punten, gitu. Monggo gitu. Matur nuwun. Jadi ya sambil kita mereka daya saingnya, tingkat bersaingnya tuh kuat tinggi. Ya. Ilmu mereka juga tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi di sana lolos nggak lolosnya kita, satu skill, yang kedua knowledge, yang ketiga tadi attitude menentukan. Iya benar. Itu satu tempat mungkin di rumah sakit atau di apa banyak yang koas dok? Banyak. Ada yang khusus untuk kita saja, ada yang kita gabung nih sama koas-koas lain dari univ lain kayak gitu. Ya. Misalnya dari Undip, kemudian dari UPN, dari UIN, dari Ukrida kayak gitu, dari Atmajaya kayak gitu. Berarti sesuai stase tadi dok ya, maksudnya berpindah dokternya kan pindah-pindah tuh katanya kan? Betul. Jadi, seru sih kalau saya. Berapa bulan sekali tadi? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Gitu. Bisa kita di rumah sakit yang sama gitu. Bisa juga kita ya beda rumah sakit, bahkan beda kota. Ada pengalaman ini nggak kalau saat koas kemarin yang mungkin nanganin pasien atau mungkin atau pernah mungkin kalau saya jujur kalau saya sendiri takut tuh kalau misalnya dari dokter saya nggak bisa nanganin dan pasiennya mungkin meninggal di tangan saya sendiri gitu. Dokter pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Itu untuk pertama kali koas tuh saat itu? Enggak, waktu itu saya stase obgyn ya.
stase obgyn, obstetrik ginekologi itu kandungan tuh. Saya dapatnya kebetulan di Karawang. Tahu kan tingkat reproduksi di Karawang sangat tinggi. Ya, dan pasien waktu itu sangat banyak sekali. Dan mereka rata-rata, mohon maaf ya, tingkat pengetahuannya juga kan menengah ke bawah, seperti itu. Jadi mereka untuk ilmu tentang reproduksi, kesehatan kandungan seperti itu mereka juga kurang kayak gitu. Jadi posisinya waktu itu saya dapat pasien yang datang sudah kejang lama di rumah, dibawa. Posisi itu ibu hamil? Mau melahirkan kan? Mau melahirkan. Anaknya udah kejepit di pintu jalan lahir. Terus? Ibunya posisi kejang. Kalau kayak gitu, kemungkinan menyelamatkan itu sangat kecil. Jadi ibu. Saat itu dokter nanganin? Saya menangani. Bersama residen dan spesialisnya kayak gitu. Jadi waktu dia datang posisinya sedang kejang, mau melahirkan, nggak sadar, anaknya udah kejepit di jalan lahir. Sedih ya waktu itu. Jadi waktu itu kita selamatkan bayinya. Ibunya sempat bertahan tapi nggak lama. Karena dia posisi udah lama kejang. Pada saat kejang kan otak kita nggak dapat pasokan oksigen. Yang seharusnya, maksudnya harusnya tindakan, ya maksudnya kalau itu medis. Sudah terjadi ya, yang harusnya sesuai dengan medis itu apa? Ya waktu itu kita upayakan ibunya kayak gitu. Anak sudah di pintu lahir, kemudian kita bantu mengeluarkan anaknya, ibunya ya kita pertahankan semampu kita, semaksimal kita, diberikan oksigen kayak gitu, diberhentikan kejangnya, gitu. Dan yang ini anaknya kita selamatkan juga, kita keluarkan dengan bantuan kayak gitu. Anak bertahan juga sih, sempat bertahan ya beberapa hari ya. Tapi akhirnya akhirnya juga maksudnya meninggal dunia juga. Gitu. Kayak gitu. Itu di sana karena sedihnya adalah 2 nyawa. Dan itu mungkin pertama kali dokter nanganin yang mungkin meninggal. Maksudnya nggak bisa membantu gitu ya, karena mungkin kondisi yang udah kayak gitu. Itu gimana perasaan dokter? Ya bagaimana ya, pasti kalau saya saya juga tipenya orangnya pemikir ya, jadi kepikiran terus gitu. Itu sih, cuma kan selalu teman-teman kasih tahu kita nggak bisa kayak gitu terus gitu. Kita nggak bisa punya jiwa yang apa-apa semuanya mau dipikirin larut nggak bisa ya. Kita sudah melakukan semampu dan semaksimal kita. Jadi ya mau bagaimana lagi kayak gitu. Pasien juga datang sudah dalam kondisinya yang mungkin tidak baik ya. Jadi untuk menolongnya juga udah sulit gitu. Sulit kayak gitu. Mungkin hanya Tuhan yang bisa berikan kekuatan dan balikan keadaan seperti semula lagi gitu. Makanya sekarang kebetulan karena di Puskes, saya selalu kalau misalnya kita lagi penyuluhan kayak gitu, untuk kegiatan di ibu hamil, saya akan selalu kasih tahu untuk bagaimana mengecek kesehatan secara berkala. Apabila tensinya tinggi, cek protein, jangan diabaikan. Kalau misalnya dari tensi tinggi, kemudian ada gejala mulai seperti pusing, penglihatan buram, mulai mual, itu hati-hati, tanda biasanya bentar lagi mau kejang tuh. Jadi orang-orang dengan, kan ada tuh hipertensi dalam kehamilan, memang dia nggak ada darah tinggi, tapi pada saat hamil biasanya juga mereka akan mengalami itu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah itu yang kita promosikan kita edukasi dari sejak dini untuk wanti-wanti gitu, hati-hati, jangan mengabaikan. Terkadang juga itu. Mungkin ibunya ngerasa kuat gitu kan, jadi kayak yang udahlah buram-buram biasa, itu pusing biasa karena tinggi, taunya itu gitu. Mual-mual, mulai gelap penglihatan, gitu. Kayak gitu. Taunya kejang malah. Maksudnya ya resikonya 2 nyawa gitu. Betul. Bayi sama ibunya. Tapi kalau di Bengkulu sendiri Dok, untuk maksudnya untuk tingkat kelahiran maksudnya masih ada nggak yang meninggal gitu, atau sudah dikit angka kematian sekarang gitu. Angka kematian ibu dan anak itu udah turun karena
maksudnya karena teknologi yang lebih karena canggih atau teknologi yang lebih canggih, karena edukasi yang sering diberikan kayak gitu, dan ibu-ibu sekarang udah makin cerdas ya, mungkin informasi juga dari YouTube dari gitu YouTube ya? kayak gitu. Jadi mereka bisa, kemudian kalau untuk di Bengkulu kan akses kesehatannya juga mudah dicapai gitu. Nggak macet-macetan sekarang udah ya? ada ini nih, Nusantara Sehat kan. Apa tuh, Dok? Nusantara Sehat kan ditempatkan yang di daerah terpencil, kepulauan dan pelosok kayak gitu. Oh iya, program salah satu program pemerintah juga ya. Program pemerintah itulah meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Oke, dokter pernah sampai ikut ke Nusantara Sehat? Enggak, kebetulan saya di kota terus. Oh, di kota terus gitu ya. Iya. Setelah koas, setelah itu tadi lanjut lagi mungkin dari live story dokter tadi. Oke. Gitu. Setelah ujian, terus kemana dokter tuh? Pertama kali penempatan atau kayak gimana tuh prosedur menjadi dokter? Belum selesai loh. Oh, belum selesai. Oh, panjang banget ya gitu ya. Panjang sekali, masih ada namanya internship. Internship itu adalah program magang dari pemerintah, tapi posisinya sudah dibayarkan salary-nya kayak gitu. Dan waktu itu sebenarnya saya mau ambil daerah timur tuh, karena saya merasa kayak Sumatera saya udah tahu nih budayanya seperti ini. Daerah Jawa saya udah mempelajari budayanya nih. Dan saya bahkan, ini belum pernah ke timur gitu. Saya orangnya penasaran. Kemarin dreamnya pengen kemana tuh ke timur? Waktu itu? Ya. Waktu itu ya kalau nggak daerah mana ya, Makassar. Kenapa pengen ke Makassar? Nah, saya ini orangnya suka alam. Oh, ya. Petualang juga lah ya. Petualang juga gitu. Makanya jadi waktu itu target saya itu mau ke tempat ya sekalian, waktu itu saya sukanya ke Takabonerate tuh. Oh, ada. Tapi belum kesampean kayak gitu. Itu pantai atau ya, di sana kan bagus banget kayak gitu. Berarti kalau di alam sukanya ke pantai? Saya suka ke pantai, ke gunung juga. Gunung ya? Pernah naik gunung juga? Iya. Naik gunung apa aja? Ijen. Terus? Kawah Ijen ya, waktu itu. Kemudian ke Pangrango. Wih, banyak juga ya gitu. Seru sih, katanya golongan darah saya B kan. Cocok juga emang katanya ke gunung. Oh, gitu, berarti hobinya hiking. Yang B itu juga hiking juga termasuk salah satu. Oh, pengaruh Dok ya? Golongan darah. Sih. Itu cuma artikel. Yang referensinya kayak ini juga. Tapi kayak ya udahlah buat ini. Jadi emang suka ke gunung, kalau laut suka. Wisatanya ya kayak gitu, air terjun kayak gitu. Dok, ini minum dulu kalau bisa ini. Nanti kita lanjut lagi ceritanya ya. Oke. Berarti suka petualangan tuh dari kecil juga atau karena mungkin ikut temen juga atau kayak gimana? Dari SMA ya. Oh, SMA. Sempat ikut pencinta alam nggak? Enggak boleh masalahnya. Oh, nggak boleh. Nah, makanya waktu kuliah kayak gitu. Waktu kuliah kan kebetulan jauh nih. Jadi saya kalau misalnya tiba-tiba saya udah ini nih mau body rafting ya, baru habis, jadi orang tua mau bilang apa lagi kayak gitu. Jadi waktu itu karena anak cewek satu-satunya atau enggak? Enggak. Kan biasanya kan ada orang tua yang benar-benar kayak yang membatasi itu kalau misalnya dia anak cewek satu-satunya nggak boleh kemana-mana itu enggak juga ya? Enggak juga. Karena memang mungkin khawatir orang tua aja. Jadi kalau misalnya kalau udah jauh tiba-tiba izin ya pamit mau body rafting dulu, udah di sana gitu. Oh, jadi mau tak mau yang mengizinkan gitu ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Habis bungee jumping baru bilang. Oh iya benar. Bungee jumping berapa meter? 7 meter. Gitu. Oh, berani juga dokter ya? Ya suka aja ya. Jadi kalau saya juga sebenarnya mengalihkan, kan penat tuh. Ya, stres mungkin gitu kan. Tekanan tension di mana-mana, pressure-nya di mana-mana gitu kan. Jadi ya lewat hobi tadi. Teriak, mandi kayak gitu. Jadi, balik lagi ke alam, rafting, seru-seruan sama teman, kan habisnya stres lagi. Iya. Gitu. Sebentar, jadi menghilangkan penat yang sudah dilalui lah gitu. Oh, benar. Gitu. Terus balik lagi ke cerita tadi, apalagi yang mungkin dari ujian. Setelah ujian tadi internship. Internshipnya internship itu setahun, karena saya waktu itu nggak dibolehkan untuk ke timur kayak gitu, kejauhan katanya, disuruh balik Bengkulu. Oh, boleh. Kalau internship itu memilih ya? Internship memilih waktu itu. Oh, waktu itu. Kalau sekarang nggak? Kalau sekarang kayaknya
diutamakan sebenarnya putra daerah kembali ke daerah ya. Oh iya. Karena waktu itu saya masih bebas nih memilih untuk di mana saja, jadi peluangnya masih bisa mau kemana aja gitu. Dan waktu itu orang tua minta pulang ke sini nih, karena emang dari dulu kan SMP nggak bareng, SMA nggak bareng, kuliah udah jauh juga. Harusnya ya, dokter tadi pakai konsep yang itu, daftar dulu, udah lulus baru izin sama orang tua. Iya gitu. Bener juga ya. Jadi terus balik ke Bengkulu tuh. Balik ke Bengkulu akhirnya setahun kan program. Setahun di mana tuh, Dok? Saya di Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara sama Puskesmas Pasar Ikan waktu itu. Di dua tempat? Di dua tempat. Dia memang seperti itu. Ada rumah sakit dan ada puskes. Oh gitu. Iya. Itu 6 bulan berarti rotasi waktunya, jedanya tuh kayak gimana? Jadi 3 bulan rumah sakit dulu, kemudian 3 bulan puskes, nanti balik lagi 3 bulan rumah sakit. Tapi yang terbaru sekarang adalah 50-50 ya. Bagi. Berarti kalau setahun berarti 6 bulan 6 bulan langsung kayak gitu. Oke. Setelah internship ada lagi kah? Maksudnya kalau kita mau melalui ini habis itulah kehidupan dimulai. Habis itu kehidupan dimulai. Oke, berarti kehidupan dimulai. Kayak gimana tuh? Mencari pekerjaan itu tidak mudah loh. Oh, untuk seorang dokter juga? Sekarang saingan udah banyak. Karena banyak juga fakultas kedokteran yang tiap tahun juga menghasilkan, maksudnya sarjana kedokteran yang banyak gitu. Betul, gitu. Apakah kurang, Dok, maksudnya vaskes kita untuk menampung lulusan kedokteran atau kayak gimana? Nggak juga sih, malah sebenarnya butuh ya, kayak puskes sebenarnya. Karena pasti manusia itu kan pasti ada yang sakit ya kan? Iya gitu, betul. Itu. Ya mungkin kalau untuk kita biasa aja satu tempat pekerjaan ya insya Allah ini sih, maksudnya bisa kok dapat kok. Iya. Ya, bisa. Kalau dokter sendiri, kalau mungkin life story dokter dari mungkin setelah internship tadi, lama nggak atau maksudnya susah nggak cari ininya? Nggak juga sih. Waktu itu yang agak menunggu karena habis melahirkan. Oh alah. Gitu. Jadi waktu itu habis melahirkan baru memulai lagi mencari pekerjaan kayak gitu. Iya. Dan alhamdulillah sih dapat. Makanya waktu itu di rumah sakit, kemudian dari rumah sakit kayaknya prioritas seorang perempuan itu menurut saya adalah keluarganya. Iya. Nah makanya saya pindah dari rumah sakit karena saya yang nggak bisa membagi waktu dengan baik kayak gitu. Mungkin ada orang-orangnya sih yang tetap bisa bertahan di sana dan membagi waktu untuk keluarga. Tapi kalau saya memang harus kayaknya santai dikit nih. Gitu. Makanya saya minta pindah ke puskes waktu itu. Oh, itu mengajukan pindah? Iya. Dan dikabulkan? Kabulkan. Alasannya anak. Oh iya. Saat itu berarti anak dokter mulai bekerja, anak masih bayi tuh? Masih bayi, umur 3 bulan. Umur 3 bulan? Umur 3 bulan. Mau ditinggal ibunya? Makanya. Ibunya kerja gitu kan, makanya. Kan cuma pagi jam 8 sampai jam 2. Habis itu kan kita bisa. Iya. Kita bisa punya waktu. Dan sebenarnya ada juga orang yang bisa seharian tapi dia nggak quality gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Ya kita mungkin hanya 8 jam kita kerja kayak gitu. Sisa waktu kan masih 16 jam lagi tuh. Kalau kita memanfaatkan kualitas waktu itu dengan baik bersama anak kan akan terbentuk juga bondingnya kayak gitu. Pendidikan ke anak juga tetap. Berarti kalau di rumah sakit tuh memang dia shift-shiftan ya, Dok ya? Jadi kita ya tergantung jadwal dari rumah sakit gitu. Iya, mau jaga malam. Jaga malam tuh dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam biasanya kalau nggak 8 jam 9 sampai besok pagi. Sampai besok paginya. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya itu kalau dokter tidur nggak sih, Dok? Kalau jaga malam, Dok? Kepo, Dok gitu. Tergantung pasien ya. Oh, tergantung pasien. Tapi ya pun kalaupun bisa tidur kita nggak tidur banget kayak gitu. Dok, pasien gitu. Ya karena ada lari, aku pernah lihat berita yang disidak yang di mana beberapa daerah tuh kan kayak yang bukan dokternya sih kayaknya yang jaga di depannya gitu kan tidur gitu kan sampai dimarahin sama wali kota atau bupati kemarin gitu. Kan ya gitu. Berarti nggak bisa tidur nyenyak banget ya gitu. Enggak lah. Oh itu resiko kalau kita memilih di rumah sakit gitu ya. Ya itu komitmen kita kayak gitu. Jadi malam ya harus stay awake gitu. Tetap terjaga gitu. Kalau malam tuh orang banyak juga. Maksudnya sakitnya apa sih, Dok, kalau malam gitu? Sesak. Nyari dada. Saya kayak gitu. Atau demam tinggi nggak turun-turun kan panik tuh orang tuanya. Jadi gitu. dilarikan ke rumah sakit. Iya. Gitu. Atau kecelakaan.
Seperti itu biasanya. Dari rumah sakit ke puskesmas sampai sekarang kah? Ya. Di puskesmas? Iya. Oh, sampai sekarang di puskesmas. Iya, kayak gitu. Kalau di puskesmas apa yang maksudnya yang lebih apa ya, lebih membedakan atau misalnya lebih menguntungkan di puskesmas itu kalau menurut dokter sendiri? Menurut saya? Ya. Oke. Sesuai dengan ini saya ya. Ya. Kalau di rumah sakit sebenarnya itu adalah kesehatan perorangan. Jadi emang kita betul-betul melakukan kuratif, artinya penyembuhan. Oh, iya. Tapi kalau di puskes kita lebihnya ke promkes, kayak gitu, preventif gitu. Ya, Jadi pencegahannya. preventif itu kan dengan cara kita promosi kesehatan. Iya. Wah, ini ternyata lebih passion saya lagi nih ternyata di puskes. Iya. Balik lagi kan ke cita-citanya tadi kan. Cita-cita saya tadi kan. Suka bertemu orang baru gitu kan. Bertemu orang baru, suka untuk Memberikan edukasi. Seperti itu. Jadi makanya saya bisa bertahan lama juga. Berapa tahun dok di puskesmas Kampung Bali ya dok ya? Iya, udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Berarti di ininya di apa di rumah sakitnya kemarin berapa lama tuh? Paling 2 tahun. Oh 2 tahun di rumah sakit? Oh lumayan lama juga ya. Saya kira cuma 6 bulan gitu rumah sakit baru pindah ke ini. Tapi yang habis lahiran itu paling saya 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nggak lama, habis itu saya pindah kayak gitu. Terus ada lagi nggak yang membedakan yang menjadi keuntungan mungkin di rumah sakit untuk dokter sendiri? Oh tadi? Banyak. Kalau rumah sakit tuh sebenarnya ilmunya sangat banyak kayak gitu. Jadi karena kita kontaknya sama spesialis terus, jadi ya akan apa ya, update ilmu kayak gitu. Terus Pastinya penanganannya, kemudian respon time-nya kayak gitu. Memang lebih dia fokusnya ke sana tuh. Lebih ke gawat darurat kayak gitu. Jadi kita how to save life kayak gitu kan. Itu kalau di IGD. Dan gitu. Benar-benar itu apa ya, maksudnya yang sudah dipelajarin dan dipraktekannya saat itu gitu loh ya. Gitu kan, benar-benar maksudnya diuji kemampuan, knowledge-nya gitu kan, keterampilannya juga. Tapi itu nggak saya tinggalkan. Walaupun saya di puskes, apa yang mampu saya lakukan di puskes itu saya kerjakan dengan alat terbatas. Maksudnya tidak apa ya, skill tuh juga nggak jadi berkurang juga enggak sih sebenarnya kayak gitu. Cuma kondisinya pasiennya nggak gawat aja. Cuman gitu. mungkin perbedaan kondisi aja. Kalau yang tadi mungkin kata dokter preventif, kalau puskesmas kalau yang tadi kan ya apa kuratif ya untuk kuratif, penyembuhan gitu. Di puskes juga saya masih jahit, saya masih ya bersihkan telinga, bersihkan mata, semuanya. Ada nggak ini apa pasien yang paling parah yang mungkin dokter tangani selama dokter dinas atau selama dokter menjalani pendidikan atau kayak gimana? Ya semua itu ada gawatnya kayak gitu, dan berbeda-beda cerita kayak gitu. Dan nggak boleh panik ya kalau dokter ya dok? Enggak. Kalau dari dokter nih mungkin ya panjang cerita tadi dan mungkin kalau perjalanan dokter tuh nggak mudah. Mungkin kalau sarjana yang lain kan 4 tahun selesai, belum lagi kalau dokter kan belum lagi koas, belum lagi ujian lagi, belum lagi internship lagi itu. Apa sih yang untuk teman-teman podcast, sahabat podcast yang menjadi modal utama untuk jadi seorang dokter? Modal utamanya? Ya. Sebenarnya kalau pinter mau dibilang kayak gitu enggak juga sih, tekun ya. Walaupun nggak pinter, yang kalau tekun juga orang tekun bisa mengalahkan orang pinter ya. terus gitu, kemudian harus apa ya, itu tadi kalau untuk skill memang kita dituntut untuk bisa juga kayak gitu. Beradaptasi di semua lingkungan gini ya. Pressure harus tahan, mentalnya juga mesti kuat ya. Dan intinya nggak takut darah juga ya? Enggak. Nggak takut suntik gitu kan? Jangan. Jadi kalau untuk secara mental nih, kalau kita itu 2 yang kita hadapi. Apa? 1 pasien. Yang kedua? Keluarga pasien. Bukan. Pasien masih masuk ke keluarganya ya? Oh iya. Spesialis. Oh iya. Senior. Oh senior. Ya. Iya. Itu mereka pasti kita sebagai dokter jaga, dokter umum. Kita dituntut untuk bisa tahu nih, misalnya penyakit dalam apa, anak apa, saraf apa, update terus ilmunya ya? Harus update terus ilmu, iya. Kayak gitu. Kan kalau kita punya semboyan long life study,
Jadi belajar seumur hidup. Seumur hidup gitu. Kayak gitu. Walaupun mungkin udah tinggi, mungkin spesialisnya udah ini gitu kan, udah pakar banget lah, tapi tetap juga untuk tetap belajar gitu. Jadi kita biasanya ya namanya spesialis kan menginginkan yang terbaik untuk pasiennya. Jadi kita dituntut juga untuk mampu setidaknya apa primernya, apa penanganan pertamanya sekali untuk case by case kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau salah ya mau terima resikonya. Iya gitu kan. Pasti ada ini kan Pasti ada, dari senior gitu kan gitu. Dan ya mau tak mau memang benar-benar harus bisa beradaptasi, harus bisa tadi pressure-nya tadi mungkin ya dari pasien dan ya namanya kita kan tuntutan pekerjaan gitu. Ya, menginginkan yang terbaik untuk pasien. Jadi sempurna mungkin, pokoknya semuanya selamat, maksudnya selamat kalau untuk pasiennya selamat, untuk kita sebagai petugas juga kita selamat mengerjakan sesuai dengan SOP-nya. Benar. Gitu. Selamat bekerja. Berbicara tentang COVID, Dok. Ya. COVID sekarang ya maksudnya yang kemarin kan wah tinggi banget, terus mulai redup. Sekarang ya gimana sih, Dok? Maksudnya informasi yang didapat maksudnya naik lagi ya? Naik lagi. Kenapa sih gitu digalakan lagi untuk di dalam ruangan menggunakan masker dan harus booster lagi. Karena waktu terpantau dari tanggal 7 sampai 9 itu angka COVID itu naik menjadi lebih dari 2000. Kayak gitu. Di Bengkulu aja itu? Enggak, atau nasional. Udah nasional. Kalau Bengkulu alhamdulillah masih aman ya. Masih aman. Iya, masih terkategori zona hijau seperti itu. Jadi tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau kita terus terus melalaikan prokesnya lah. Dan makin keluar masuknya virus, kemudian kita kan pasti ada yang berangkat kemana kayak gitu. Iya, pasti. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan untuk membawa virus dan kayak gitu. Kalau dokter maksudnya di rumah sakit ada nggak maksudnya kendala ketika COVID ini gitu? Ketika COVID? Iya. Pas COVID saya sebenarnya udah di puskes. Oh, udah di puskes? Udah di puskes, tapi di puskes juga kerjaannya luar makin biasa. Bertambah. Luar biasa karena menghadapi masyarakat, dan waktu itu kita dituntut untuk tes, tracing, and treatment. Jadi saya turun waktu itu pelacakan. Ya pakai baju hazmat itu, baju yang putih. Oh iya yang apa? Itu bulan puasa, bayangkan. Wah, luar biasa. Saya turun berapa kilo tuh. Pasti dan panas banget sedihnya adalah waktu itu kan stigma tentang COVID itu masih. Iya, masih kadang orang nggak percaya lah gitu kan. Jadi menerima omongan dari masyarakat yang kadang nggak terima untuk diperiksa itu sakitnya lebih dari lelah menggunakan hazmat seharian. Iya. Jadi ya namanya kita kan bagian dari pemerintahan, jadi mereka nggak terima gitu. Mereka untuk di tracing itu nggak terima. Jadi biasanya dinas kesehatan tuh punya data. Jadi kita sebagai ujung tombak, kita yang turun ke rumah pasien. Ke lapangan langsung gitu ya. Mereka ngelihat kita udah pakai kostum kayak gitu, udah teriak-teriak tuh dari dalam rumah. Nggak semuanya saya diterima. Iya. Bahkan pernah diusir? Jelas. Lebih banyak diusir atau diterima nggak sih? Ya 70 diterima, 30 diusir kali gitu ya gitu. Dengan alasan takut atau saya nggak COVID gitu. Oh, langsung pokoknya nggak ada, saya nggak sakit gitu. Dasar pemerintah gila. Sampai gitu ya. Balik arah tuh kalau udah kayak gitu tuh kita balik arah. Kalau misalnya dokter kan sekarang masih dokter umum kan? Iya. Ada niatan spesialis kah? Sangat. Oh, sangat. Sangat. Lagi menuju ke arah sana kah? Atau misalnya tapi sebelum menuju arah sana pengen spesialis apa sih? Pengen spesialis apa? Balik-balik lagi, saya maunya mencarinya yang minor. Minor itu artinya yang malam saya bisa tenang di rumah. Jadi waktu itu saya sebenarnya sempat ikut magang. Ya. Setahun setengah di M Yunus di poli fisioterapi, rehabilitasi medik. Oh, fisioterapi. Oh. Rehabilitasi medik kayak gitu. Itu udah saya ikuti. Tinggal udah mau ini rekomendasinya sebenarnya tinggal siap luncur. Oh, tinggal kapan tuh? Saya lagi nih yang kapan tesnya. Oh iya. Rekomendasi gitu. sudah siap luncur, tinggal dokternya lagi yang mungkin mempersiapkan diri dan finansialnya juga dipersiapkan. Rencana kapan? Tahun depan, tahun ini?
Boleh dibocorkan sama sahabat podcast? Biar jadi doa loh dok, biar jadi doa ya. Doakan secepatnya. Doakan secepatnya. Oke, gitu. kita doakan nih sahabat podcast gitu kan, biar dokternya cepat lanjut studi lagi. Amin. Gitu. Doakan ya. Kenapa milih tadi? Karena rehabilitasi medik. Iya. Memang kalau saya itu mencari yang balik lagi tadi masih tetap ketemu pasien. Karena ada yang spesialis yang dia kan di balik layar nggak langsung jumpa. Misalnya seperti patologi klinik, labor. Labor ya. Oh iya. Kan mereka hanya terima sampel pasien. Iya. Kemudian patologi anatomi mereka hanya terima sampel. Nah, saya maunya yang minor, maksudnya yang cocok untuk perempuan, malamnya di rumah, tapi itu tadi tetap ketemu juga sama pasien. Tadi penanganannya berarti orang-orang yang cedera yang rehabilitasi medik itu dia menerima dari segala penjuru. Oh, segala penjuru. Ya, misalnya dari ortopedi, pemulihan setelah operasi kayak gitu. Karena top of mind Anas tuh kayak gini, kalau kita ke fisioterapi, itu kan pasti ya kalau nggak ankle kita keseleo, lutut kita geser dikit, mungkin lagi main bola gitu kan. Oh, berarti itu dari one semua. of them. Jadi itu salah satunya. Salah satunya. Tapi bisa juga misalnya dari anak-anak dengan CP, cerebral palsy yang mengalami delay development, perkembangannya terlambat kayak gitu, atau dia memang punya kelainan, itu bisa kita latih kayak gitu. Misalnya speech therapy kayak gitu. Kemudian kalau Luas dari neurologi saraf, orang-orang stroke itu kan pemulihannya di fisioterapi kayak gitu. Berarti penanganannya apa aja, Dok? Biasanya laser ya kalau yang Anas tahu tuh. Nah, sekarang itu sebenarnya yang lebih digalakan adalah tentang exercise. Exercise? Ya, latihan. Latihan? Ya. Wow. Kan suka latihan. Iya benar. Anas gitu. sendiri alhamdulillah pegiat olahraga gitu kan. Jadi suka olahraga gitu kan gitu. Gitu. Exercise. Ya. Kita biasanya lebih ke exercise, kemudian baru kita modalitas. Modalitas itu dibantu dengan alat-alat kayak gitu. Iya. Karena memang sebenarnya tubuh kita itu juga memang secara alamiahnya diberikan sangat sempurna mungkin sama Tuhan ya. Betul. Bisa memulihkan sendiri, bisa ini sendiri gitu kan. Betul, seperti itu. Gitu. Wih, banyak banget nih Anas dapat ilmu nih sama dokter nih gitu kan. Kayak gitu. Oke. Dan exercise salah satunya ya itu metode pemulihan ya. Ya, saya kebetulan juga megang dokter waktu itu Porwil. Dokter Porwil? Iya, waktu yang kan di Unip kemarin? Di Bengkulu. Bukan, yang di Bengkulu kemarin kan ya, benar. Waktu itu saya pegang tapi atletik. Oh, atletik. Ya, atletik yang saya pegang. Nah, jadi memang sejak saat itu juga saya sering ikut kegiatan olahraga. Ya, olahraganya nggak bisa banget sih. Iya. Tapi maksudnya untuk menangani masih rutin cedera juga lah ya. Gitu. Menangani cedera olahraga masih sering ikut kegiatan itu. Kalau ngambil spesialis kayak gitu lebih ke fisioterapi ya kayak gitu. Iya, rehab biasanya dilibatkan loh dalam kegiatan olahraga. Oke, nanti boleh paling Anas gitu. Boleh. Berapa lama dok biasanya kalau pendidikan untuk spesialis itu? Mau tahu? Mau tahu dong. 4 sampai 5 tahun. Lama lagi kan? 4 sampai 5 tahun? 4 sampai 5 tahun. Itu semua spesialis sama kah? Iya, paling cepat 4 tahun ya. Ada sekarang dipercepat yang 3,5 tahun ada, tapi jarang sih. 4 tahun lah rata-rata. 4 tahun ya, sampai 5 tahun. S1 lagi. Sama kayak S1 lagi gitu ya. Gitu. Panjang banget gitu. Kalau di atas spesialis tuh ada lagi nggak dok? Ada. Subspesialis. Oh, subspesialis. Iya. Di atasnya lagi ada? Apa ya? Ada ya, dokter profesor ya. Iya, dokter. Iya, maksudnya ya memang benar-benar profesor gitu. Pakar di bidang itu gitu ya. Kalau subspesialis itu pendidikannya lama lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Biasanya 2 tahun. Ya. Dan itu memang benar-benar tertinggi lah mungkin ya kalau spesialis di atas itu berarti lebih spesialis lagi gitu. Oke. Itu berarti harapannya semoga dokter bisa cepat melanjutkan. Amin, gitu kan. Amin. Semoga juga nanti kalau ada apa-apa nanti bisa hubungin Anas juga kan. Suka juga kan exercise gitu kan gitu. Itu makasih dokter ya sudah memberikan banyak cerita life story-nya juga di podcast kali ini gitu kan. Semoga sehat selalu gitu kan. Kerjaannya lancar terus, rezekinya lancar terus gitu kan. Keluarganya juga gitu. Baik, itulah sahabat podcast kali ini bersama dokter
Sela gitu kan. Dokter Sela, semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan edukasi. Ikulah podcast Padek Nian.